never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Ducati makin curiga, Marc Marquez crash lagi di praktik MotoGP Assen 2025. Trauma masa lalu atau sabotase? Sesi latihan MotoGP di Assen 2025 kembali diwarnai drama besar. Pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez, kembali mengalami kecelakaan kedua dalam 2 hari terakhir, menimbulkan kekhawatiran bukan hanya soal kondisi fisik sang pembalap, namun juga mencuatkan isu yang lebih besar, kemungkinan adanya sabotase di tubuh tim merah Bologna tersebut. Marquez, yang tampil sangat kuat dan dominan di MotoGP Mugello minggu lalu dengan menyapu bersih semua poin dan membawa pulang 37 angka penuh, kini tampak kehilangan keseimbangan secara harfiah dan emosional di sirkuit TT Assen. Dalam sesi praktik yang berlangsung pada suhu lintasan 26 derajat Celcius, Marquez mengalami crash cukup parah di tikungan 7, hanya beberapa jam setelah sebelumnya juga terjatuh pada sesi free practice 1. Yang lebih mencemaskan, kali ini kecelakaan itu tampak lebih buruk. Setelah kehilangan traksi di kecepatan tinggi, motor Desmosedici GP25 yang ditunggangi Marquez tergelincir ke area gravel. Marquez terseret dalam posisi tengkurap, sebelum akhirnya berhenti dalam kondisi kesakitan, terutama di bagian vital tubuhnya. Tim medis langsung sigap mengevakuasi Marquez, dan kabarnya ia mengalami trauma benturan di lengan kiri dan area sensitif lainnya. Namun di balik drama cedera ini, ada ketegangan lain yang muncul di paddock Ducati. Gigi D'Aligna, manajer Ducati Corse, mulai menunjukkan kecurigaan serius atas 2 insiden berturut-turut yang dialami pembalap andalannya tersebut. Ini bukan soal kecepatan atau keberanian. Marc sudah menunjukkan di Mugello bahwa dia berada di level tertinggi. Lalu kenapa 2 hari berturut-turut dia mengalami insiden serupa, di tempat yang secara historis menyimpan tensi tinggi untuknya? Kami sedang investigasi. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya masalah teknis, atau bahkan sabotase, ujar D'Aligna kepada awak media dengan nada tegas. Spekulasi soal sabotase mencuat karena motor Desmosedici GP25 yang dipakai Marquez disebut tidak menunjukkan gejala abnormal saat dianalisis di garasi pasca insiden. Namun kru Ducati menemukan data yang janggal di bagian sensor traksi belakang, yang seharusnya bekerja optimal di tikungan cepat seperti tikungan 7 Assen. Sensor menunjukkan delay response yang tidak biasa. Kami sedang menggali apakah ini hanya glitch elektronik atau ada intervensi eksternal, ungkap salah satu teknisi senior Ducati yang enggan disebutkan namanya. Di sisi lain, sejumlah analis MotoGP menyoroti sisi psikologis dari kecelakaan Marquez. Sirkuit Assen memang bukan sirkuit biasa bagi sang 8 kali juara dunia itu. Kembali ke 2015, Assen menjadi panggung utama dari awal memanasnya rivalitas legendaris antara Marquez dan Valentino Rossi. Kala itu, insiden tikungan terakhir antara keduanya masih menyisakan bayang-bayang konflik yang belum sepenuhnya reda di benak Marquez. Dalam wawancara singkat usai sesi latihan, Marquez menyiratkan bahwa pikirannya tak sepenuhnya tenang di atas motor. Saya mencoba fokus, tapi Assen selalu memunculkan kenangan lama. Ada momen-momen yang menghantui, dan itu kadang muncul tanpa saya sadari saat menggeber motor. Saat saya masuk tikungan 7, rasanya seperti deja vu. Dan tiba-tiba saya kehilangan kendali, ucap Marquez dengan nada lirih. Komentar ini memunculkan tafsir baru, bahwa kondisi emosional Marquez bisa jadi berkontribusi besar terhadap 2 crash yang dialaminya. Namun Ducati tampaknya tak mau menyerahkan sepenuhnya pada faktor psikologis. Jika ini hanya soal tekanan mental, maka kami akan bicarakan secara internal. Tapi kami tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan teknis. Ini terlalu aneh untuk disebut kebetulan biasa, tambah Domenicali. Beberapa pihak juga mulai menyambungkan puzzle antara performa impresif Marquez di Mugello dan 2 kecelakaan beruntun di Assen. Di Mugello, Marquez membungkam kritik dengan kemenangan telak, bahkan sempat mengungguli rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Tak sedikit yang menyebut posisi Marquez mulai mengancam stabilitas politik dalam tim pabrikan Ducati yang sebelumnya sangat identik dengan Bagnaia. Tak heran jika spekulasi soal sabotase mulai mengemuka di kalangan paddock dan pengamat MotoGP. Apalagi dalam sejarah MotoGP modern, permainan psikologis dan manuver internal tim bukanlah hal baru.
Untuk sementara, kondisi Marquez disebut cukup stabil. Ia masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan kemungkinan besar akan tetap turun di sesi kualifikasi esok, tergantung hasil evaluasi medis. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, apakah ini benar hanya soal trauma masa lalu dan kesalahan teknis, atau ada permainan kotor yang mulai menyusup ke dalam dapur Ducati. Yang jelas, MotoGP Assen 2025 telah memberikan sebuah kisah besar, bukan hanya soal kecepatan, tapi juga intrik, bayang-bayang masa lalu, dan potensi krisis internal di tim paling dominan musim ini. MotoGP belum pernah sekacau dan setegang ini dalam beberapa tahun terakhir. Dan semua mata kini tertuju pada bagaimana Ducati dan Marquez menjawab teka-teki besar yang sedang menggelinding di atas lintasan Assen yang dingin tapi syarat bara emosi. Marc Marquez tercepat di FP1 MotoGP Belanda 2025 meski terjatuh keras di tikungan 15. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Belanda 2025 diwarnai insiden mengejutkan yang melibatkan Marc Marquez. Meski sempat terjatuh keras di tikungan 15, pebalap Ducati Lenovo Team itu justru tampil sebagai yang tercepat di sirkuit Assen, menegaskan dominasinya di kejuaraan dunia MotoGP musim ini. Sirkuit Assen, yang dikenal sebagai katedral kecepatan, menjadi panggung awal untuk akhir pekan balapan MotoGP Belanda. Cuaca cerah mengiringi sesi FP1 yang dimulai pukul 9.55 waktu setempat. Sejak awal, para pebalap langsung tancap gas, mencoba menemukan setelan terbaik untuk lintasan sepanjang 4,5 km tersebut. Namun, baru berjalan sekitar 15 menit, insiden besar terjadi. Marc Marquez mengalami crash hebat di tikungan 15. Saat itu, Marquez tengah melaju kencang namun kehilangan grip pada ban belakang motornya. Ia terguling cukup keras ke gravel trap dan sempat terlihat memegangi lengan kirinya. Tim medis segera mendatangi lokasi insiden. Beruntung, Marquez masih bisa berdiri sendiri dan kembali ke paddock. Setelah menjalani pemeriksaan awal, ia dinyatakan dalam kondisi cukup baik untuk melanjutkan sesi. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, menyebut bahwa Marquez hanya mengalami nyeri ringan di lengan kiri dan tidak memerlukan penanganan medis lanjutan. Marc merasa sedikit sakit pada lengannya, tetapi tidak ada yang serius. Dia pembalap yang kuat, dan kami yakin dia bisa kembali, ujar Dalinya. Keyakinan tersebut terbukti benar. Tak lama setelah crash, Marquez kembali turun ke lintasan. Dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, pebalap berjuluk The Baby Alien itu langsung mencetak waktu fantastis, 1 menit 32,389 detik, menempatkannya di posisi puncak tim Meshet FP1. Kendati berhasil mencatatkan waktu tercepat, sesi FP1 kali ini tidak lepas dari isu kontroversial. Pihak Ducati mengungkap adanya dugaan sabotase terhadap motor Desmos Edici GP25 milik Marquez. Beberapa sumber internal tim menyebutkan bahwa terdapat kejanggalan pada performa motor Marquez sesaat sebelum crash terjadi. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ada pihak yang sengaja mencoba mengganggu performa sang pemimpin klasemen sementara untuk menggeser dominasi yang dibangun Marquez dalam beberapa seri terakhir. Diketahui, Marquez saat ini unggul cukup jauh dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang sebelumnya menjadi tulang punggung tim Ducati pabrikan. Dominasi Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati Lenovo Team musim ini, dinilai mengancam hierarki internal tim. Meski belum ada bukti konkret, spekulasi ini langsung menjadi topik hangat di paddock. Dalinya enggan memberikan komentar lebih jauh terkait kemungkinan sabotase, namun menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi teknis terhadap motor Marquez. Kami akan memeriksa semua data dan sistem. Ini bagian dari protokol normal, terutama setelah crash besar. Tapi jika ada indikasi kesengajaan, kami tidak akan diam, tegasnya. Di bawah Marquez, beberapa nama besar juga tampil menjanjikan. Maverick Vinales, Tech3 Racing, berada di urutan kedua, diikuti oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing di urutan 3. Meski demikian, tidak ada yang mampu menyamai kecepatan eksplosif Marquez, terlebih setelah insiden keras yang dialaminya.
Ini menjadi sinyal kuat bahwa pebalap asal Spanyol tersebut akan menjadi ancaman utama di balapan hari Minggu nanti. Usai sesi, Marquez mengaku lega bisa kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu terbaik. Ia menegaskan bahwa kondisinya cukup baik, meski mengakui crash tersebut cukup keras. Saya kehilangan grip ban belakang saat mengerem. Itu hikside yang besar, tapi saya baik-baik saja. Saya tidak berpikir ada masalah besar, ujar Marquez kepada wartawan. Terkait dugaan sabotase, Marquez memilih untuk tidak berkomentar banyak. Saya percayakan semuanya ke tim. Tugas saya adalah membalap secepat mungkin, pungkasnya. Dengan catatan waktu tercepat di FP1, Marquez menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat juara di Assen. Meski sempat mengalami insiden mengkhawatirkan, ia mampu bangkit dan tetap menjadi yang tercepat. Sebuah pencapaian yang menunjukkan kedewasaan, kekuatan fisik, dan mental juara. Sesi latihan bebas kedua, FP2, dan kualifikasi akan berlangsung Sabtu besok. Jika Marquez mampu mempertahankan performa, bukan tidak mungkin ia kembali mengamankan pole position sekaligus memperkuat peluang meraih kemenangan di MotoGP Belanda 2025. Marc Marquez optimistis namun realistis jelang MotoGP Assen 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Marc Marquez kembali hadir di race weekend MotoGP Assen 2025 dengan semangat tinggi dan kondisi mental yang sangat baik. Pembalap Spanyol yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati itu tampil gemilang di seri sebelumnya, Mugello, dengan mengamankan 37 poin sempurna melalui kemenangan di sprint race dan main race. Namun, meskipun sedang dalam performa impresif, Marquez memilih bersikap hati-hati dan realistis menghadapi tantangan di sirkuit Titi Assen, Belanda. Dalam wawancara eksklusif dengan reporter MotoGP, Louis Mark, Marquez secara terbuka mengungkapkan pandangannya menjelang seri ke-9 MotoGP musim ini. Ia menyebut bahwa meskipun datang ke Assen dengan modal kepercayaan diri tinggi, sirkuit legendaris Belanda itu memiliki tantangan tersendiri yang tidak bisa dianggap enteng. Assen adalah lintasan balap di mana di beberapa tahun saya sangat cepat, di beberapa tahun saya lebih kesulitan, buka Mark. Dalam kalender pribadi saya, ini adalah lintasan balap dengan mentalitas yang sama seperti Mugello. Pernyataan tersebut merujuk pada pendekatan strategis yang diterapkannya dalam menghadapi sirkuit-sirkuit tertentu, yakni pendekatan yang lebih konservatif dan realistis, tanpa kehilangan semangat juang. Bagi Marquez, tidak semua trek memberikan kepercayaan diri yang sama, dan Assen adalah salah satu yang tergolong abu-abu dalam pengalamannya. Saya akan berusaha bertahan, berusaha tidak kehilangan banyak poin, tetapi tetap optimis. Maksud saya, di Mugello saya optimis sejak Kamis, yang berarti saya akan mencoba segalanya, tetapi realistis, lanjutnya. Marquez menegaskan bahwa menjadi realistis bukan berarti menyerah sebelum bertarung, tetapi lebih kepada memahami kekuatan dan keterbatasan, baik dari dirinya sendiri maupun dari motornya. Di Assen, di mana kondisi cuaca sering berubah dan layout sirkuit menuntut presisi tinggi serta kecepatan dalam pergantian arah, Marquez menyadari bahwa tidak semua pembalap bisa langsung menemukan ritme. Realistis berarti ini adalah lintasan balap di mana biasanya, secara teoritis, ini bukanlah lintasan balap yang saya sukai atau yang pernah saya raih poin maksimal di masa lalu, ujarnya. Dalam sejarah penampilannya di Assen, Marquez memiliki sejumlah hasil yang beragam. Ia pernah naik podium dan menang, tetapi juga pernah mengalami crash dan gagal finish. Salah satu momen paling dikenang tentu saja duel dramatis melawan Valentino Rossi dan kemudian dengan Jack Miller di tahun-tahun sebelumnya, yang menggambarkan betapa sirkuit ini bisa sangat tak terduga. Namun, dengan perubahan besar dalam tim dan motornya, Marquez resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada awal musim 2025, ada harapan baru. Desmosedici GP25 telah menunjukkan performa konsisten musim ini, terutama di tangan Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Meski demikian, Marquez menolak untuk terlalu bergantung pada performa mesin semata. Ia mengingatkan bahwa performa satu sirkuit tidak bisa secara otomatis diterjemahkan ke sirkuit lainnya. Setiap akhir pekan balapan berbeda. Mugello dan Assen punya karakteristik berbeda.
Di Mugello kita punya banyak bagian high speed dan pengereman keras, sementara di Assen semuanya soal kelincahan dan keseimbangan, jelasnya. Ducati sendiri juga mengambil pendekatan yang cermat untuk Assen. Mereka menyadari bahwa meskipun motor mereka terbukti kuat di banyak trek, Assen sering menjadi arena pertarungan yang lebih terbuka, dengan peta kekuatan yang lebih merata. Tim teknik Ducati telah mempersiapkan setelan khusus untuk menghadapi tikungan-tikungan cepat dan perubahan arah khas Assen. Marc Marquez, yang kini telah menyatu dengan karakter motor Ducati setelah setengah musim berjalan, mengaku terus belajar dan beradaptasi setiap pekan. Saya merasa lebih nyaman dengan Ducati setiap kali saya turun ke lintasan. Tapi itu tidak berarti segalanya akan mudah, katanya. Kunci sukses Marquez musim ini bukan hanya kemenangan, tetapi konsistensi. Setelah awal musim yang penuh eksperimen dan penyesuaian, kini mantan juara dunia 8 kali itu mulai menemukan stabilitas. Di Mugello, ia menunjukkan bahwa ia bisa menggabungkan kecepatan dan kecerdasan balap dalam satu paket yang utuh. Target saya selalu sama, berada di posisi terdepan, tetapi tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Di Assen, mungkin saya tidak akan menjadi favorit, tetapi saya tidak datang untuk finish di posisi ke-10, tegasnya. Marquez menutup sesi wawancara dengan senyuman penuh percaya diri, tanda bahwa ia siap menghadapi apapun yang terjadi di Assen, dengan semangat optimisme yang berpijak pada kenyataan. Bagi penggemar MotoGP, balapan di Belanda akhir pekan ini menjanjikan aksi yang menarik, terlebih dengan hadirnya Marquez dalam versi terbaiknya, lebih matang, lebih bijak, tetapi tetap haus kemenangan. Dengan 37 poin sempurna di Mugello sebagai modal dan pendekatan realistis di Assen, Marc Marquez menjadi sosok yang patut diperhitungkan. Akankah ia kembali mencetak hasil luar biasa di tanah Belanda? Semua mata akan tertuju pada titik sirkuit Assen akhir pekan ini. Marc Marquez berjaya di MotoGP Italia 2025, Casey Stoner, dia pegang kendali penuh. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa dengan meraih kemenangan impresif di MotoGP Italia 2025. Balapan yang digelar di sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello pada minggu kemarin malam WIB itu memperlihatkan dominasi penuh pembalap berjuluk The Baby Alien, bahkan di tengah tekanan ketat dari para pesaingnya. Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, tampil memukau sejak awal balapan. Ia langsung melesat dari posisi terdepan usai mengamankan pole ke-100 dalam karirnya sehari sebelumnya, dengan catatan waktu 1 menit 44,169 detik. Tak butuh waktu lama bagi Marquez untuk mengatur ritme balapan dan menciptakan jarak dari para rivalnya. Salah satu momen krusial terjadi ketika ia terlibat duel sengit dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Kedua pembalap Ducati itu saling salib dan bahkan nyaris bersenggolan di tikungan tajam lap ke-7. Namun Marquez tetap tenang dan berhasil mempertahankan posisi. Bagnaia, yang merupakan juara bertahan dan jagoan lokal, akhirnya harus puas finish di posisi keempat. Di belakang Marquez, saudaranya sendiri, Alex Marquez, Gresini Racing, tampil konsisten dan berhasil mengamankan posisi kedua. Sementara podium ketiga diraih Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang tampil mengejutkan di tanah kelahirannya. Kemenangan Marquez ini langsung mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari mantan juara dunia MotoGP asal Australia, Casey Stoner. Ex-pembalap Ducati dan Honda itu mengaku terkesan dengan cara Marquez mengendalikan balapan sejak awal. Saya rasa tidak banyak yang bisa dikatakan karena semua orang sudah tahu. Marquez memegang kendali penuh di Mugello, dan dalam 6 lap pertama, dia ingin menegaskan keunggulan Bagnaia, bahkan tidak memberinya kesempatan, ujar Stoner dikutip dari Motosan. Stoner menilai bahwa kemenangan ini tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga menunjukkan betapa matangnya strategi balap Marquez. Ia menyebut pembalap berusia 32 tahun itu telah mencapai bentuk terbaiknya kembali, setelah masa-masa sulit bersama Honda beberapa musim sebelumnya. Kemenangan ini juga mempertegas dominasi Ducati musim ini. Dengan 3 pembalap Ducati di podium, Marc, Alex,
Dan di Gian Antonio, tim asal Bologna tersebut makin tak tergoyahkan di klasemen konstruktor. Marc Marquez sendiri kini memuncaki klasemen dengan nyaman, unggul 40 poin dari Alex Marquez, dan 110 poin dari Bagnaia yang tercecer di posisi keempat. Ia telah mengoleksi 93 kemenangan sepanjang karirnya di MotoGP, angka yang menarik karena sama dengan nomor motornya saat ini, 93. Dengan keunggulan ini, Marquez mulai difavoritkan untuk kembali meraih gelar dunia, yang akan menjadi gelar ke-8-nya di kelas utama jika berhasil diraih. Meskipun tampil dominan dan menang secara meyakinkan, Marquez tidak sepenuhnya disambut hangat di Mugello. Beberapa penonton lokal diketahui mencemooh pembalap Spanyol tersebut saat perayaan kemenangan. Hal ini diduga masih berkaitan dengan rivalitas lamanya dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang hingga kini masih membekas di hati sebagian besar penggemar Italia. Namun, Marquez menanggapinya dengan elegan. Ia tetap menghormati penonton dan bahkan membawa bendera Ducati ke depan tribun, sebagai bentuk penghormatan kepada fans tuan rumah dan tim yang telah memberinya motor kompetitif musim ini. Sementara itu, Bagnaia mengakui bahwa dirinya mengalami kesulitan teknis selama balapan. Ia mengeluhkan grip ban depan yang mulai menurun sejak lap ke-10, serta efek turbulensi dari motor-motor di depannya yang membuatnya kesulitan menyalip di lintasan lurus. Saya sudah mendorong semaksimal mungkin, tapi hari ini Marc terlalu kuat. Saya mengalami masalah di sektor kedua, dan itu cukup mengganggu sepanjang balapan, ujar Bagnaia dalam konferensi pers pasca balapan. Meski begitu, Bagnaia tetap optimis bisa bangkit di seri-seri berikutnya dan menyebut musim masih panjang. Dengan performa konsisten, keberanian dalam duel, serta dukungan penuh dari tim pabrikan Ducati, Marc Marquez terlihat berada di jalur yang tepat untuk kembali menguasai MotoGP. Jika tidak ada gangguan cedera atau perubahan teknis besar, Stoner dan banyak pengamat memprediksi Marquez bisa mengunci gelar bahkan sebelum musim berakhir. Casey Stoner menambahkan bahwa kombinasi antara pengalaman, kepercayaan diri, dan motor yang kompetitif membuat Marquez menjadi ancaman nyata bagi semua pembalap musim ini. MotoGP Italia 2025 menandai kembalinya dominasi Marc Marquez di level tertinggi. Dengan kemenangan penuh gaya di Mugello dan pujian dari para legenda seperti Casey Stoner, sinyal kebangkitan Marquez semakin nyata. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.